Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik, bukan? Saya sudah kangen sama anak-anak semuanya. Tetapi kita terus berdoa supaya negara kita Indonesia Surabaya semakin pulih. Ayo kita tetap semangat untuk memuji Tuhan, semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan awali di dalam doa. Selamat pagi Bapa di sorga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan dan kekuatan bagi kami semua untuk kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Meskipun kami masih belum bisa ibadah di gereja, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami semua. Kau akan menjamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, agar kami boleh bersuka cita di dalam memuji Tuhan, agar kami juga bisa berkonsentrasi di dalam mendengarkan pemberitaan firman-Mu, sehingga melalui ibadah pagi hari ini, kami semua boleh diberkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Ayo semuanya nyanyi dengan sungguh-sungguh, nyanyi dengan penuh sukacita. Naikkan satu pujian dengan judul Taat. Halo anak-anak semuanya, sudah memuji Tuhan dengan baik ya? Apa tadi pujiannya? Taat. Nah, Tuhan Yesus mau kita semua taat ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik dalam kehidupan kami. Seperti pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, ajar kami boleh menjadi anak Tuhan yang taat. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau akan tolong kami Tuhan, supaya kami boleh duduk dengan tenang, mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat pemutaran film, sehingga kami semua boleh diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin.
Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat. diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu
hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang, timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan. Pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui
bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Anak-anak, tadi firman Tuhan mengenai 10 tulah. Musa dan Harun pada waktu bersama bangsa Israel tiba di tanah Mesir, Tuhan kemudian menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel supaya keluar dari tanah Mesir. Kemudian Musa minta izin dulu kepada Raja Firaun, karena di Mesir ada seorang raja yang bernama Raja Firaun. Pada saat Musa meminta izin kepada Raja Firaun, Musa katakan, izinkan hamba untuk membawa semua bangsa Israel ini keluar dari Mesir, karena kami akan beribadah di padang gurun. Seperti itu. Tapi Firaun tidak mengizinkannya. Apa yang terjadi? Tuhan menghukum tanah Mesir. Yang pertama tadi kita sudah melihat. Tulah yang pertama, air menjadi darah. Semua yang ada di sungai-sungai, mata air, semuanya berubah menjadi darah. Yang jadi dari awalnya air semua menjadi darah. Yang kedua kemudian izin lagi, minta lagi, ngomong lagi Musa kepada Firaun. Kalau Tuhan menyuruh seperti ini untuk keluar dari tanah Mesir. Tetapi Firaun tetap mengeraskan hatinya, tidak mau mengizinkan. Sehingga tulah kedua, katak. Hukuman kedua, tulah kedua adalah katak. Seluruh tanah Mesir ada katak. Banyak sekali katak-katak. Katak ada di rumah, di ruang tamu, di luar. Semuanya di mana-mana terdapat banyak katak. Bayangkan bagaimana kalau kita melihat, kadangkala kita melihat katak satu aja kita
ada yang tidak suka sama katak. Ya, ini kataknya bukan ratusan lagi, ribuan, banyak di mana-mana. Itu tulah yang kedua. Lalu Firaun tetap tidak mau mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Musa kemudian mengulurkan tongkatnya. Yang ketiga, tulah yang ketiga adalah nyamuk. Di mana-mana nyamuk. Tadi kataknya sudah selesai, kemudian datang nyamuk. Berhenti, lalu ada nyamuk yang ketiga. Tulah yang ketiga itu nyamuk, di mana-mana nyamuk. Nging, kalau kita tidur di rumah aja kena nyamuk, nging, kita aja sudah rasanya risih, ya enggak? Rasanya pukul sana, pukul sini, karena nyamuk. Cari nyamuk di ini, karena nyamuk menggigit kita. Ini nyamuk di mana-mana, membuat banyak orang tambah takut ngelihatnya karena bukan 1-2 nyamuk, banyak ribuan nyamuk di mana-mana putar-putar seperti itu. Tetapi Firaun masih tetap tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar. Yang keempat, lalu Tuhan menurunkan tulah lalat pikat. Lalat, kalian tahu toh kalau di banyak makanan, apalagi makanan itu mengandung bau amis seperti ikan atau apa, itu lalat itu pasti berkerumun. Coba kalian perhatikan. Ini tidak ada ikan, tidak apa, lalatnya datang begitu banyak. Sampai ngeri. Kalian lihat tadi di filmnya ya, ngeri sekali kan? Banyak lalat di mana-mana. Tetapi Firaun tetap tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Akibatnya yang kelima, Tuhan menurunkan penyakit sampar pada ternak. Jadi semua binatang-binatang ternak-ternak itu banyak yang mati karena penyakit sampar itu. Seperti itu kejadiannya dan melihat kenyataan yang terjadi. Raja Firaun ini masih tetap tidak mau mengizinkan. Kemudian Tuhan memberikan lagi tulah yang keenam, bara. Bara itu bisul, seperti bisul yang bernanah. Seperti itu sekujur tubuh semuanya bernanah seperti itu. Tapi tetap Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetap hatinya itu keras. Firaun itu hatinya keras, tidak mau mengizinkan. Tuhan kemudian yang ketujuh. Tuhan mengirimkan tulah yang ketujuh, hujan es. Jadi biasa kita kalau hujan kan hujan air ya. Tetapi ini hujannya es. Tok 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 tok, otomatis di rumah-rumah yang ada atapnya itu pasti bunyi cetuk 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 cetuk. Dingin, hujan es. Melihat seperti itu loh, Firaun masih tetap tidak mau. Sehingga Tuhan terus menghukum supaya apa? Supaya Firaun ini bertobat. Tapi tidak. Sampai tulah yang ke-8 turun, belalang. Kalian tahu semua belalang kan? Binatang belalang itu di mana-mana. Baik seperti tadi, yang lainnya ada di kamar, di rumah, di mana-mana, di sekitar semua. Buka pintu ada belalang, buka pintu ada belalang. Di mana-mana terdapat banyak belalang. Lalu yang ke-9, itulah yang ke-9, kegelapan terjadi, gelap gulita. Yang ke-9 itu tahu-tahu gelap seperti itu. Tetapi Firaun itu loh masih tetap tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar. Dan akhirnya yang ke-10. Itulah yang ke-10, anak sulung mati. Mereka mengoleskan darah tadi ya, kalian lihat di filmnya, di pintu itu dikasih darah setiap kali itu. Kalau itu yang ada orang-orang Israel, rumahnya orang Israel dilewati, tapi yang orang Mesir semuanya anak sulungnya itu meninggal, anak sulungnya itu mati. Nah, setelah 10 tulah itu terjadi, maka Firaun melihat, lalu dia berkata, Musa, aku mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Jadi selama 430 tahun lamanya,
bangsa Israel tinggal di Mesir, menjadi budak di tanah Mesir. Tetapi setelah 430 tahun baru perjalanan itu, baru benar-benar Firaun mengizinkan untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Apa yang akan saya sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini? Setiap orang harus taat. Firaun pada saat dikatakan oleh Tuhan untuk mengizinkan saja, dia tidak mau mengizinkan. Karena apa? Karena Firaun tidak taat kepada Tuhan, tidak mau dengar-dengaran. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalian juga di rumah harus taat sama orang tua. Karena kadangkala banyak anak-anak Tuhan yang tidak taat sama orang tua. Misalkan dipanggil orang tuanya disuruh ini tidak mau. Nah, sekarang kan kita masih belajar lewat laptop kan, belajar lewat online. Belajar, tapi waktu belajar banyak yang main-main. Ayo, siapa yang pernah melakukan seperti itu? Jadi di lewat online gini, gurunya menerangkan, tapi kalian mainan game. Kalau enggak, misalkan disuruh belajar sama mama sama papa, ayo, nih, ayo dek, belajar. Iya mah, tapi tidak dilakukan. Mamanya pergi, langsung buka game, mainan game terus. Seperti itu. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mau kita taat. Kalau kita tidak taat, nanti kita juga pasti, kalau kita disuruh sama orang tua kita, mama papa kita, tapi kita tidak melakukan, pasti nanti kita juga pasti akan dihukum oleh mama papa kita, ya enggak? Nah, Tuhan Yesus mau supaya kalian semua menjadi anak Tuhan yang benar-benar taat. Taat nomor 1 itu taat kepada Tuhan. Ya. Yang kedua itu taat kepada orang tua kita. Tidak perlu membantah. Ya, saya harap anak-anak Tuhan yang dimanapun kalian berada, di rumah masing-masing, kalian mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan diakhiri dengan satu ayat hafalan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5, ayat yang ke-29b. Firman Tuhan berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini membekali kita menjadi anak Tuhan yang benar-benar taat kepada Tuhan dan kepada mama, papa. Ya, kalian bisa hafalkan ayat Alkitab ini, ayat hafalan ini, nanti kalian bisa merekamnya dan mengirimkan ke grup sekolah minggu. Ya, biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita, membelajari kita semua taat di dalam Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Ya, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini, sama-sama kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah berbicara lewat pujian, lewat kebenaran firman-Mu. Kalau kami semua menjadi anak-anak Tuhan harus taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Biarlah kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik. Kami boleh menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Karena kami tahu Tuhan hanya Engkau saja Tuhan yang kami sembah. Dan biarlah Engkau memampukan kami semua untuk kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.